kasih sebelumnya atas waktu yang diluangkan kepada saya. Ini ada tugas modul 3.1 terkait yaitu mewawancarai kepala sekolah terkait bagaimana mengambil keputusan dalam dilema etika. Perkenalkan, saya Mardiatun, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri 18 Mataram. Dan yang akan saya wawancarai Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 25 Mataram. Terima kasih Bu Guru. Kita support ini sebagai guru calon guru penggerak yang mengisi tagihan tugas ya di LMS berkaitan dengan demonstrasi kontekstual. Bisa kita mulai nih Pak Kepala Sekolah? Silakan. Baik. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Jadi berdasarkan kasus dilema etika itu terjadi dilema etika ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar dan tidak ada rujukan moral karena tidak ada pelanggaran hukum, sehingga untuk mengidentifikasi dapat dilihat dari jenis kasus dan pilihan yang muncul seperti itu. Baik, selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan kembali pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar yang mengandung nilai-nilai kebajikan? Menurut saya, memang dalam menjalankan pengambilan keputusan itu biasanya melakukannya itu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi musyawarah dulu untuk mencapai mufakat dengan rekan-rekan sejawat atau rekan guru, bisa dalam kegiatan umum atau rapat-rapat dewan guru. Jadi pengambilan keputusannya biasanya dengan cara musyawarah untuk mufakat ya, keluargaan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Berkaitan dengan langkah, itu yang biasa sering saya lakukan yaitu mengajak semua rekan-rekan guru atau rekan-rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah kami ataupun staf tata usaha untuk senantiasa berdiskusi melalui rapat berkaitan dengan permasalahan yang terjadi untuk mencapai mufakat, yaitu musyawarah mufakat. Selanjutnya, selama ini hal-hal yang Bapak Kepala Sekolah nggak efektif ya dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja? Atau hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah yaitu memegang prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi mencegah daripada mengobati Pak ini. Selanjutnya, selama ini hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari murid ya atau orang tua, pendidikan berpusat pada murid. Jadi tujuannya itu yaitu murid. Jadi tantangannya berasal dari murid itu sendiri dan kemudian kira-kira apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika yang selama ini Bapak lakukan? Ya, berkaitan dengan jadwal, memang kami tidak memiliki
memiliki jadwal yang khusus ya dalam penyelesaian hasil permasalahan dilema etika. Kami langsung ya diselesaikan dengan cara melakukan koordinasi atau bermusyawarah ya dengan rekan-rekan guru atau sejawat, yaitu pada guru dan staf berkaitan dengan dilema etika. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Dengan etika ini memang kita tidak bisa kerja sendiri. Jadi di sini ada ya. Jadi kita kerja teamwork bersama yang bisa membantu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, yaitu bersama rekan-rekan guru, sejawat melalui kegiatan musyawarah dan kegiatan rapat untuk mencapai kesepakatan. Tidak terasa Pak Guru, ini sudah hampir pertanyaan terakhir Oh, ya, ya, gitu. Jadi dari semua hal yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan jika menghadapi sebuah kasus di Indonesia? Berkaitan dengan pertanyaan ini memang memperhatikan kondisi atau latar belakang siswa ini dan orang tua itu dalam mengambil suatu keputusan. Jadi memperhatikan bagaimana latar belakang atau latar dari murid itu sendiri, Pak Gik. Ya, terima kasih banyak Pak Guru atas waktu yang sudah diluangkan kepada saya. Semoga dari percakapan ini saya juga mendapatkan manfaat ya, menambah wawasan saya dan menambah pengetahuan saya bagaimana terkait pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya? Ya. Baik Ibu, di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan bagaimana cara mengambil keputusan selama Ibu menjadi kepala sekolah. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan nih Ibu. Boleh nggih? Iya, terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi atau menemukan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Caranya, saya menemukan apakah kasus yang sedang saya hadapi ini termasuk dilema etika atau rujukan moral adalah dapat dilihat dari apakah studi kasus itu melanggar hukum atau tidak. Jika tidak melanggar hukum, berarti dilema etika. Ya, baik Ibu, berarti dengan melihatnya apakah melanggar hukum atau tidak ya? Iya. Baik Ibu, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang berbenturan atau dua kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam menjalankan pengambilan keputusan, saya biasanya melakukan dengan cara musyawarah. Berarti Ibu menyelesaikan dengan cara musyawarah bersama rekan-rekan gurunya Ibu ya. Iya. Baik, yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah saya atau prosedur saya adalah yang biasa saya lakukan adalah mengajak semua rekan guru yang ada di sekolah ataupun staf untuk berdiskusi melalui rapat. Berarti langkah-langkah yang digunakan adalah dengan cara berdiskusi, dengan melakukan rapat itu ya. Kemudian hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah mencegah atau menghindari agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Berarti Ibu mencegahnya dulu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau timbul permasalahan tersebut. Baik Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja selama ini yang merupakan menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tidak selamanya kita mulus dalam mengambil keputusannya. Pasti ada tantangan. Jadi tantangan dalam mengambil keputusan adalah saya juga mengedepankan perasaan jika dihadapkan pada persoalan diterima etika, misalnya yang melibatkan kemanusiaan. Ya, baik. Jadi kalau berkaitan dengan hal-hal kemanusiaan ini sering terbawa perasaan, Bu. Terlalu merasa. Iya. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa Ibu? Jadi saya tidak memiliki jadwal khusus karena saya langsung menyelesaikan dengan cara bermusyawarah dengan rekan guru. Jadi saya tidak punya jadwal, begitu kejadian, begitu kita menyelesaikannya dengan musyawarah bersama guru-guru. Baik, berarti langsung diselesaikan Ibu ini. Langsung biar tidak tertunda masalah-masalah. Baik Ibu. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kadang ada seseorang, kadang bisa sendiri untuk mengambil keputusan. Ada yang bisa membantu saya dalam pengambilan keputusan adalah teman guru di sekolah melalui musyawarah. Nggak terasa Ibu, sekarang kita masuk di pertanyaan terakhir ini Ibu. Nah, jadi dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik atau yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu mengambil keputusan ketika menghadapi dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil adalah semua kita anggap benar, semua tentu itu yang benar. Namun kita perlu melihat dari berbagai sisi. Jadi sisi kebenarannya ada, sisi ada juga kesalahan kita. Pelajaran yang diambil Ibu, jadi semua yang benar belum tentu itu yang benar. Jadi perlu dipertimbangkan dari berbagai sisi. Begitu Ibu nih? Baik Ibu, mungkin untuk kita cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Assalamualaikum Ibu. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.